Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sebelum kita masuk pada video, perkenalkan nama aku Nazwa Tiara Amir, program studi D3 Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang perubahan anatomi dan fisiologi pada ibu hamil. Kenapa sih kita harus mengetahui perubahan tubuh pada ibu hamil? Mengetahui perubahan tubuh selama kehamilan sangat penting bagi ibu hamil karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan kesiapan mental dan emosional. Hal ini dapat memahami bahwa perubahan fisik dan emosional adalah hal normal, membantu ibu lebih tenang, tidak panik, dan lebih siap menghadapi proses kehamilannya. Yang kedua, menjaga kesehatan ibu dan janin. Ibu bisa lebih waspada terhadap tanda-tanda yang tidak normal dan segera mencari pertolongan medis jika diperlukan. Ketiga, menyesuaikan pola hidup. Membutuhkan penyesuaian terhadap pola makan, istirahat, dan aktivitas fisik. Pengetahuan ini membantu ibu menjaga stamina dan kenyamanan. Yang keempat, membantu ikatan dengan janin. Menyadari setiap perubahan dalam tubuh dapat memperkuat koneksi emosional antara ibu dan bayi. Yang kelima, mempermudah komunikasi dengan tenaga medis. Ketika ibu memahami kondisi tubuhnya, ia bisa lebih mudah menjelaskan keluhan dan mendapatkan penanganan yang sesuai dari dokter atau bidan. Halo Bunda, kehamilan adalah momen luar biasa dalam hidup seorang wanita. Tapi tahukah Bunda bahwa selama masa kehamilan, tubuh mengalami banyak perubahan, baik secara anatomi maupun fisiologis. Yuk kita bahas satu persatu agar Bunda lebih siap dan nyaman menjalaninya. Yang pertama, mari kita bahas perubahan anatomi atau bentuk tubuh selama kehamilan. Perubahan anatomi berarti perubahan bentuk dan struktur tubuh. Selama kehamilan, tubuh Bunda akan menyesuaikan diri untuk memberikan lingkungan terbaik bagi janin. Yang pertama, sistem reproduksi. Rahim adalah organ utama yang mengalami perubahan paling signifikan. Di awal kehamilan, rahim seukuran kepalan tangan. Namun, pada trimester ketiga, rahim bisa membesar hingga mencapai tulang rusuk. Posisi janin di dalam rahim juga akan terus berubah menyesuaikan dengan usia kehamilan. Selain itu, payudara Bunda juga mengalami pembesaran. Saluran susu mulai berkembang dan area areola akan menjadi lebih gelap. Semua ini adalah persiapan alami untuk menyusui setelah melahirkan. Yang kedua yaitu sistem pencernaan. Banyak bunda mengalami mual dan muntah, terutama di trimester pertama. Ini dikenal sebagai morning sickness. Selain itu, perubahan hormon membuat otot lambung lebih rileks menyebabkan pencernaan menjadi lambat. Akibatnya bunda bisa merasa kembung, sering bersendawa, dan bahkan sembelit. Yang keempat adalah sistem muskuloskeletal atau otot dan tulang. Rahim yang membesar akan menggeser pusat gravitasi tubuh. Akibatnya postur tubuh berubah dan punggung bagian bawah menahan beban lebih berat. Ini sering menyebabkan nyeri punggung dan ketegangan otot. Selain itu, sendi-sendi menjadi lebih longgar karena hormon relaksin yang mempersiapkan tubuh untuk proses persalinan. Yang kelima, perubahan kulit. Kulit bunda pun ikut berubah. Stretch marks atau guratan merah muda sering muncul di perut, paha, dan payudara. Melasmas atau topeng kehamilan muncul sebagai bercak gelap di wajah akibat perubahan hormon dan paparan sinar matahari. Area sekitar puting, garis tengah perut, dan organ intim juga bisa menjadi lebih gelap. Yang keenam, ada sistem pernapasan. Dengan rahim yang terus
akan terdorong ke atas. Ini bisa membuat Bunda merasa sesak atau sulit menarik napas panjang. Volume pernapasan meningkat dan Bunda akan bernapas lebih cepat dalam untuk memenuhi kebutuhan oksigen janin. Yang ketujuh ada sistem urinaria atau kemih. Rahim yang membesar akan menekan kandung kemih. Akibatnya Bunda akan lebih sering buang air kecil, terutama di trimester pertama dan ketiga. Ini normal, tapi penting untuk tetap menjaga kebersihan agar tidak terkena infeksi saluran kemih. Selanjutnya kita akan membahas perubahan fisiologis, yaitu bagaimana fungsi tubuh berubah selama kehamilan. Yang pertama ada perubahan hormon. Selama kehamilan, tubuh memproduksi berbagai hormon penting. Yang pertama ada HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Diproduksi sejak awal kehamilan, berperan mempertahankan kehamilan dan menyebabkan mual di awal kehamilan. Lalu ada progesteron, membantu merilekskan otot-otot rahim, namun juga memperlambat pencernaan. Selanjutnya ada estrogen, mendukung perkembangan janin dan pertumbuhan pembuluh darah di rahim dan di payudara. Hormon-hormon ini adalah kunci utama yang mengatur hampir semua perubahan pada tubuh Bunda. Yang kedua ada perubahan metabolisme. Tubuh Bunda bekerja ekstra keras, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk janin. Metabolisme meningkat sehingga kebutuhan kalori pun meningkat atau bertambah. Tapi kadar gula darah bisa menjadi lebih tidak stabil. Karena itu penting untuk menjaga asupan gizi agar energi tetap terjaga dan kadar gula darah seimbang. Yang ketiga ada respirasi dan kardiovaskular. Selain peningkatan volume darah dan detak jantung, volume oksigen yang dibutuhkan juga meningkat. Inilah sebabnya Bunda mungkin mudah merasa lelah saat naik tangga atau berjalan jauh. Tapi tenang, tubuh Bunda sedang bekerja keras untuk memberikan oksigen terbaik untuk si kecil. Yang terakhir ada perubahan psikologis. Nah, ini tidak kalah penting. Bunda mungkin merasa lebih emosional, mudah menangis, mudah marah, atau sangat bahagia, semua campur aduk. Perubahan ini wajar dan terjadi karena pengaruh hormon dan perasaan menghadapi perubahan besar dalam hidup. Wah, luar biasa ya Bunda. Tubuh kita benar-benar hebat, bisa beradaptasi dan bekerja keras selama kehamilan dengan menyambut kehidupan baru. Dengan memahami perubahan-perubahan ini, Bunda bisa lebih siap, tidak panik, dan tahu kapan harus mencari bantuan medis jika ada hal yang tidak biasa. Jadi, tetap menjaga kesehatan, makan bergizi, istirahat cukup, dan jangan lupa untuk bahagia. Karena ibu yang sehat dan tenang akan memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.